saya Tere Suka. Kali ini bersama saya Rafika Diana Marta, dan podcast kali ini akan membahas tentang pemeriksaan mikrobiologi. Dan narasumber hari ini ada dokter. Perkenalkan, saya Dr. Pris Mafalianto, bisa dipanggil Dr. Pris aja. Saya adalah dokter spesialis mikrobiologi klinik. Baik, terima kasih Dr. Prince. Hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan mikrobiologi yang akan dibahas dengan Dr. Prince. Dan untuk poin yang utama, pemeriksaan mikrobiologi itu sebenarnya apa sih, Dok? Ya, baik. Jadi mungkin awalnya kita harus tahu dulu ya mikrobiologi itu apa. Jadi mikrobiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Nah, nanti lebih spesifik lagi ada mikrobiologi klinik. Jadi mikrobiologi klinik adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit infeksi pada manusia. Jadi nanti arah pemeriksaan dari lab mikrobiologi ini nanti adalah bagaimana membantu mendiagnosa, menemukan agen penyebab penyakit pada pasien yang terduga infeksi. Dan juga nggak hanya berhenti di situ, nanti kita juga akan lakukan uji sensitivitas antibiotik. Jadi harapannya selain menemukan kuman penyebabnya, nanti kita juga akan bisa mengetahui antibiotik atau antimikroba mana yang sesuai dengan kuman penyebab penyakitnya. Untuk pemeriksaan mikrobiologi sendiri itu sejak kapan berdiri integral, dokter? Kemudian hingga saat ini perkembangannya bagaimana, dok? Ya, sebenarnya untuk mikrobiologi sendiri itu sudah sangat lama ya. Jadi berawal dari mungkin di tahun akhir abad 19 ya, itu berawal dari situ. Ada mungkin pernah dengar ya, ada tokoh namanya Louis Pasteur. Dia itu mempunyai teori bahwa setiap penyakit itu bisa disebabkan oleh mikroorganisme, oleh kuman. Jadi mulai dari situ berkembang, ada pemeriksaan menggunakan mikroskop sehingga bisa dilihat ada kuman seperti apa yang ada di pasien. Kemudian berkembang sampai sekarang jauh modern, sehingga ada pemeriksaan kultur. Jadi kuman yang dari pasien itu kita kultur, kita tumbuhkan supaya bisa diketahui sampai tingkat spesies ya. Kemudian juga bisa tahu kekebalan antibiotiknya bagaimana. Kemudian yang paling mutakhir itu dari PCR ya. PCR itu molekuler, biomolekuler, sehingga diagnosa penyakit infeksi bisa lebih cepat lagi, bahkan dalam hitungan menit. Baik, jadi mungkin terutama di pasien rawat inap ya. Misalnya kita ada di ruangan, saya ada dokter penyakit dalam atau penyakit paru, spesialis paru, curiga pasiennya mengalami suatu pneumonia misalnya ya, itu radang paru. Jadi karena curiga ada infeksi pada parunya, kita lakukan pemeriksaan dari dahaknya misalnya. Jadi dari dahak kita di lab mikro itu selain itu dilakukan pemeriksaan seperti pengecatan gram. Nanti kita lihat di bawah mikroskop ada bakteri, bentuknya, morfologinya seperti apa. Selain itu juga kita kultur ya, kultur itu maksudnya kita tanam. Jadi dari sampel pasien itu kita tanam, diharapkan nanti di media kultur yang bentuknya seperti agar ya, agar-agar gitu, kita tanam di situ, kita tumbuhkan supaya nanti bisa diidentifikasi sampai ke tingkat spesiesnya apa. Juga dilakukan uji pekaan atau sensitivitas antibiotik, sehingga selain kita tahu kuman penyebabnya apa, kita bisa sarankan antibiotik yang paling tepat untuk pasien tersebut. Kemudian jika sudah diperiksakan mikrobiologi dan hasilnya positif, yang seharusnya dilakukan oleh pasien atau yang diperiksa itu apa ya, dok? Pasien sendiri mungkin ini ya, jadi kita kembali ke dokter DPJP, penanggung jawab pasien. Setelah tahu ada kuman ini, terus antibiotiknya juga kita sudah tahu antibiotik apa aja yang sensitif, yang resisten. Nah, nanti akan dievaluasi oleh dokter penanggung jawab. Antibiotik yang sebelum dilakukan pemeriksaan mikrobiologi itu apakah sudah tepat atau justru sudah resisten. Nanti kita sesuaikan dengan hasil kulturnya itu. Untuk pemeriksaan kultur itu
apa aja ya dok, misal jenis penyakitnya yang bisa kita ketahui, contoh-contoh penyakitnya, kemudian apa bisa langsung ditangani dengan hasil pemeriksaan mikrobiologi tersebut? Masih banyak lagi penyakit lain, misal kita curiga ada infeksi di suatu luka, misal entah itu luka kecelakaan atau luka pasca operasi, kemudian kita lihat kok dari luka itu kok timbul pus atau nanah ya, kok nggak sembuh-sembuh, nah itu bisa kita periksa juga. Atau ada curigaan infeksi saluran kencing, kita bisa periksakan juga dari sampel urinnya. Atau yang lebih parah, misal kita curiga ada kuman di darah, bakteremia atau bahkan sepsis, itu kita periksakan dari sampel darah. Jadi tentu saja setiap kali ada, meskipun gejalanya mungkin sama ya, jadi datang dengan pneumonia lagi, tetap kita lakukan pemeriksaan dari awal. Belum tentu penyebab penyakitnya sama dengan pneumonia sebelumnya. Jadi bahkan pasien dengan pneumonia, misal sudah kita rawat selama beberapa hari di rumah sakit, itu kadang harus kita evaluasi, kita kultur ulang, karena kuman yang sebelumnya menginfeksi pasien itu dalam beberapa hari bisa lebih kebal terhadap antibiotik atau mungkin malah ganti kumannya gitu. Baik dokter, terima kasih untuk informasinya hari ini. Sangat informatif sekali untuk teman-teman sobat RSUK yang mungkin membutuhkan pemeriksaan mikrobiologi untuk penanganan lebih lanjut terkait penyakitnya. Kemudian saya Rafika Diara Marta dan Dr. Prince pamit undur diri, sampai bertemu di podcast RSUK selanjutnya. Terima kasih.